Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cak Gus PS Channel ya. Selamat pagi semuanya. Salam rental. Suara masih agak berat, agak sedikit flu, dan jaga kesehatan ya. Karena saya juga lumayan agak sakit nih. Memang lagi banyak musim orang sakit ya. Oke teman-teman, ada apakah hari ini di dunia perentalan kita? Pastinya banyak banget pertanyaan dari teman-teman ya soal rental PS ya. Coba kita cari aja ini di sini. Mas, PS3 5 unit buka jam 10 siang sampai jam 12 malam. Omset sehari rata-rata 70.000. Masih layakkah menurut teman-teman? Ya, kalau menurut saya rezeki itu memang udah ada takarnya ya. Udah ada. Ya kalau dapat segitu ya disyukuri aja dulu. Kita lihat karakter user di situ ya, apakah anak kecil, apakah anak besar, terus di situ apakah royal atau enggak gitu ya, kotor atau bersih. Kalau kotor 70.000 ya mungkin sedikit ya, kalau bersih 70.000 udah lumayan cukup ya, tapi mudah-mudahan masih bisa meningkat ya. PS3 5 unit harusnya nih lebih dari 150 mungkin sehari ya, kalau 5 unit ini. Oke, buat teman kita yang omsetnya masih sekitaran itu, disyukuri aja dulu ya, sambil ditingkatkan mungkin pelayanannya, atau setiknya, atau gamenya, atau sepak bolanya ya. Terus kalau nanti pas rame ya rame nanti ya. Ya, yang penting masih ada pemasukan, intinya itu ya. Jadi kalau yang namanya usaha tiap hari itu yang penting masih ada pemasukan, meskipun cuma 70.000. Sambil kita berdoa mudah-mudahan besok lebih baik lagi, bisa 100, bisa gitu ya. Kalau ini kan nggak jelas, maksudnya kotor-kotor itu ada minuman, ada macam-macam ya. Jadi paling cepat rental itu kalau sekedar ngerental aja ya hasilnya sedikit. Tapi kalau ada minuman, kopi, mie, meskipun hasilnya kotor itu tapi nominal uangnya banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa sambil jualan ya. Untungnya 1.000, 2.000, tapi 1 bulan bisa 1 juta loh untungnya dari makanan itu. Untung bersih itu bisa 1 juta dari makanan minuman itu, di luar rental loh ya. Jadi nggak bisa diremehkan itu jualan minum sama kopi es itu ya. Bisa 1 juta dalam sebulan itu, untung kan lumayan juga kan ya. Sudah 2 malam sepi. Nah ini buat rental yang sepi, memang sekarang cuacanya lagi hujan ya. Terus perubahan zaman memang ya. Jadi ada zaman jaya-jayanya PS, ada sekarang masa-masa bagaimana orang itu melihat bahwa rental PS ini bukan hanya untuk main PS, tapi buat tempat nongkrong gitu ya. Kalau bisa seperti itu, karena tempat nongkrong sekarang itu dibangun banyak banget. Orang wifi yang nongkrong di mana, di cafe mana, di mana-mana macam-macam. Jadi PS ini kayaknya mereka kan beranjak remaja gitu ya. Mulai gaya hidupnya, lifestyle-nya udah berubah gitu ya. Nongkrongannya udah berubah. Nah, bagaimana konsep rental ini bisa jadi tempat tongkrongan juga? Jadi paling nggak di tempat PSmu itu ada wifi yang speednya juga lumayan harus cepat ya. Memang beda-beda sih, kalau di kampung juga susah ya. Kalau di kota wifi-nya masih bisa yang pakai yang IndiHome misalnya. Yang susah memang kalau posisinya kita di kampung yang fasilitas wifi-nya susah itu ya. Aksesnya seperti itu susah. Jadi tempat itu juga menentukan untuk rame dan enggaknya ya. Kalau dulu sebelum zaman Android, sebelum zaman wifi dulu rame banget dulu, emang semuanya main PS gitu ya. Tapi kalau sekarang tempat tongkrongan udah banyak, udah beda lah semuanya. Jadi paling nggak kalau bisa, kalau ada uang ya, kalau nggak ada uang, nggak ada dana ya tetap aja rental di kampung juga nggak apa-apa ya, ditelateni aja wis gitu ya. Kalau ada dana bisa sewa tempat di pinggir jalan raya atau dekat kota yang fasilitas untuk wifi dan lain-lain enak. Rental di konsep ada wifi-nya juga, bisa tempat nongkrong juga. Jadi di konsep seperti itu. Jadi mereka bukan hanya main PS saja, tapi bisa nongkrong buat tongkrongan, wifi-an, ngobrol sama teman-teman di situ juga ya. Yang penting dapat uang aja kerja itu ya. Nggak harus kamu main PS aja gitu, enggak. Zamannya sudah berubah teman-teman. Itu ya. Rental PS3 usaha utama apa sampingan? Nah ini dia. Saya dulu waktu pulang ke desa dulu ya,
emang dulu kayak saya kerjanya di kota terus ya, terus pulang ke desa, saya beli PS ya, PS1. Terus ketika ada orang nyamperin, lumayan ya hasil dari PS bisa buat beli ikan asin gitu katanya. Waktu itu aku udah mikir, aku kalau bisa sih jangan cuma bisa beli buat ikan asin ya, buat apa kayak aku pikirannya waktu itu sudah begitu teman-teman, untuk rentalan gitu ya, untuk rentalan untuk PS itu. Nah akhirnya aku putuskan untuk berhenti kerja dan fokus hanya untuk di rental PlayStation. Jadi kalau aku mungkin beda dengan yang lain ya, yang lain mungkin cuma sampingan aja atau buat eksistensi biar kelihatan kerja, karena apa namanya, eksistensi itu dia udah punya pekerjaan yang mapan gitu, terus di rumah biar ada rame-rame main PS itu buat eksistensi ya, kayak gitu ya. Kalau aku sih udah jadi kerjaan utama itu untuk PS ya, jadi sudah 20 tahun lebih itu jadi kerjaan utama, kerjaannya yang rental aja, ini udah nggak ada kerjaan yang lain ya, rental aja. Dan anehnya ini kalau rental terus di samping kerjaan yang lain, justru malah nggak maksimal. Kalau rental yang rental aja hasilnya lebih maksimal. Kalau di samping servisan, di samping isi game dan macam-macam, kayak kurang maksimal meskipun ada hasilnya gitu ya, nggak apa-apa sih. itu buat nolong orang ya, begitu teman-teman ya. Jadi kerjaan ya satu, kalau mendua itu biasanya semrawut gitu ya, kecuali yang bisa memanage kerjaan itu. Kalau saya sih semrawut ya, jadi kalau satu aja, kalau dua malah semrawut. Jadi itu ya, kalau aku ngerental itu udah kerjaan utama, udah 20 tahun ini lebih ya, 22 tahun ini rental, ini kerjaan utama. Memang harus yakin gitu, kalau nggak yakin jangan ya, itu butuh keyakinan. Ya beda orang beda keyakinan ya, koyo ngerental nggak bisa bikin kehidupanmu, nggak bisa gitu ya. Kamu cari kerjaan yang lainnya monggo gitu. Kalau saya sih sejauh ini yakin aja ya, nggak tahu sampai kapan ini kerjaan ini, saya juga nggak tahu nanti harus cari kerja apa lagi gitu kalau misalnya rental ini sudah nggak jalan gitu ya, nggak tahu juga ya. Yang mudah-mudahan masih jalan lah ya. Oke, kemudian kenapa rental PS tutup jam 11 malam sore hari ya? Tentunya banyak alasan kenapa rental tutup jam 11 malam. Ada yang 24 jam ya buka terus. Yang buka 24 jam mungkin dia tempatnya sewa di ruko atau di mana dan memang aman gitu ya. Jadi mereka buka 24 jam begitu. Tapi kalau di kampung sekarang atau dulu juga sudah agak susah ya. Sempet sih dulu buka 24 jam gitu. Kemudian banyak kasus, banyak kayak fitnah gitu, akhirnya membuat rental itu tutup agak sore jam 11 malam. Apa yang terjadi? Ini konteksnya kita rental di kampung aja ya. Jadi apa yang terjadi di kampung dulu ketika aku tutup jam 11 malam itu kayaknya sore banget gitu, jam 11. Tapi yang mau apa lagi gitu ya, ternyata dulu waktu zaman rental saya di kampung ya, jadi kalau ada orang masuk ke desa kita itu jam 1, jam 2 itu mereka ngakunya mau main PS, padahal dia maling, dia tuh bajingan gitu ya. Jadi betapa amannya orang-orang yang berniat jahat itu untuk berkeliaran di desa kita gitu. Akhirnya yang jadi terfitnah itu ya rentalanku gitu ya. Artinya apa? Yang mereka kemalingan rumahnya itu vonisnya selalu ini gara-gara rentalan ini, rentalnya Cak Kos ini. Jadi di desa banyak maling gitu ya. Itu teman-teman, akhirnya kita putuskan sama perangkat desa juga rapat gitu waktu itu, memang harus tutup jam 11 malam. Padahal itu kayak sore banget gitu ya, tapi mau apa lagi? Ya sudah, kita ngalah tutup jam 11 malam karena emang banyak fitnah gitu ya. Orang-orang memanfaatkan rental buat kepentingannya si maling-maling itu ya, untuk merasa aman berkeliaran desa. Akhirnya tutup jam 11. Ada juga cerita di mana ini daerahnya kos-kosan gitu ya, ada rental juga, ada sepeda hilang di kos-kosan itu. Yang jadi tersangka, yang jadi apa namanya ya, ditertuduh ya orang-orang yang punya rental. Ini mesti anak-anak yang dari rentalan ini yang nyuri gitu ya. Jadi rentalan kalau ada di kampung gitu resikonya lumayan gitu ya, selalu tertuduh. Kalau ada barang hilang, kalau ada hal-hal kejahatan, selalu anak rental yang jadi
tertuduh waktu itu ya. Sekarang sudah banyak rental yang tutup sampai jam 11 atau jam 12 malam aja untuk menghindari isu-isu yang nggak bagus, terutama buat yang punya rental ya, biar ngerasa aman aja, biar nggak dimanfaatin oleh orang-orang yang nggak baik gitu ya. Jadi ini beda sama yang mereka yang rentalannya di kota, di ruko sampai 24 jam nggak masalah, atau di kampung yang aman juga nggak masalah ya. Tapi kalau ngerasa keruh, nggak aman ya tutup sore-sore aja gitu. Sempat juga di suatu daerah itu di kabupaten ini juga rentalnya di masa orang. Karena apa? Karena ya gitu, ada kehilangan yang dituduh itu anak rental gitu loh. Wah, ini mesti ada rentalan, ini emosi kan, rentalannya udah diantem gitu, rentalannya di antemi batu semuanya tuh, hancur rentalan itu ya. Itu gara-gara kena isu-isu gitu ya, isu-isu kayaknya anak rental ini udah langsung melonjak emosi, rentalan diajar itu. Pernah, nggak mau saya sebutin tempatnya ya, pokoknya pernah kejadian seperti itu. Oke, itu sedikit cerita Cak Kus PS untuk pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.